Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Uzaima Agita. Saya ingin mempresentasikan persamaan diferensial eksak. Dan partner saya, Haura Nabila, mempresentasikan tentang persamaan diferensial non-eksak. Pertama, sebelum masuk ke persamaan diferensial eksak, kalian itu harus memahami tentang integral parsial dan memahami turunan parsial. Persamaan diferensial eksak ini adalah salah satu jenis persamaan diferensial biasa yang mempunyai bentuk M, X, Y, dx tambah N, X, Y, dy sama dengan 0. Di sini ada syarat untuk dikatakan eksaks. Jadi, untuk menentukan eksaks atau tidak, di sini kita pakai syarat du M per du Y sama dengan du N per du X. Di sini ada langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial eksaks. Ada dua cara. Yang pertama, bisa pakai cara Y konstan atau X konstan. Di sini untuk Y konstan, pertama, identifikasikan apakah memenuhi persamaan diferensial eksaks atau tidak. Setelah itu, selesaikan f x, y sama dengan integral m x, y dx ditambah c buka kurung y tutup kurung. Habis itu kita cari solusi c, cy dengan cara du f per du y sama dengan n x, y. Setelah itu kita substitusikan nilai cy ke f x, y. Untuk cara yang kedua, x konstan itu sama seperti cara yang pertama, cuman kita pakai integral m x, y, dy ditambah c x. Solusinya cx dengan cara du m per du y m x y. Habis itu kita substitusikan nilai c x ke f, y. Di sini ada contoh soal persamaan diferensial eksaks 2x ditambah 3y dx ditambah 3x ditambah 4y dy sama dengan 0. Cara menentukan eksaks adalah seperti cara yang pertama, kita harus menentukan eksaksnya dulu. Du m per du y sama dengan du n per du x. Yang ini kita tandain m, yang ini n. Jadi, karena ini du m, di sini m-nya kita masukin ke sini. M jadi 2x ditambah 3y per dy. Karena yang ini n, kita masukin ke sini. Du 3x ditambah 4y per du x. Ingat ya, yang ini m, yang ini n. Terus, karena persamaannya ini y-nya 3, jadi kita tulis sini 3. Dan yang ini x-nya 3, jadi kita tulis 3. Dan ini ditentukan eksaks karena sama. Setelah itu, kita pakai cara y dianggap konstan. Aku di sini pakai caranya cuma satu ya. Di sini ada rumusnya seperti yang di awal tadi langkah-langkahnya. Integral m x y dx ditambah c y. Terus ini m kita masukkan ke sini. 2x ditambah 3y dx ditambah c y. Sama dengan x pangkat 2 ditambah 3xy ditambah c y. Lanjut kita ke sini. Du f x, y per dy sama dengan n x, y. Pokoknya ini semua ngikutin langkah-langkah yang tadi aku sudah catat. Ini 0 sama dengan bego. Ini 0 ditambah 3x ditambah c konstan
kurung Y, tutup kurung. Terus yang ini, kita pindah ruaskan. Ini, 3X ditambah C konstan, kurung Y, tutup kurung sama dengan 3X plus 4Y. 3X plus 4Y ini dari mana? Dari yang sini ya, N. Oke, kita langsung turunkan. Jadi di sini C konstan Y sama dengan 4Y. Kita integralin, integral DC sama dengan integral 4Y DY. CY sama dengan 2Y pangkat 2 ditambah C. Solusi umum terhadap Y dianggap konstan adalah itu X pangkat 2 ditambah 3XY ditambah 2Y pangkat 2 ditambah C. Dan ini hasilnya dianggap konstan. Ini terhadap konstan. Nama saya Hauga Nabila dari kelompok 8 1K35. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari Indah, di mana materi saya adalah persamaan diferensial non-eksak. Jika suatu persamaan diferensial sama dengan mx, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0, mempunyai sifat do mx, y per do y tidak sama dengan do n x, y per do x, maka persamaannya bisa kita sebut dengan persamaan diferensial non-eksak. Suatu persamaan diferensial tak eksak dapat kita ubah ke persamaan diferensial eksak dengan mengalihkan keseluruhan persamaan dengan suatu faktor yang tepat, yang disebut juga faktor integrasi. Misal, jika suatu persamaan non-eksak mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0, kita kalikan dengan faktor integrasi, yaitu ux, y, maka persamaan diferensialnya menjadi ux, y mx, y dx ditambah ux, y kita kali nx, y dy sama dengan 0, di mana persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial eksak, sehingga dapat menyelesaikannya sama seperti dengan menyelesaikan persamaan diferensial eksak. Dalam mengerjakan persamaan diferensial non-eksak, kita membutuhkan faktor integrasi. Di sini adalah jenis-jenis faktor integrasi. Yang pertama, jika do mx, y per do y dikurang do nx, y per dx dibagi n sama dengan fx, di mana fx sendiri adalah suatu fungsi yang memuat x saja, maka faktor integrasinya u sama dengan eksponen pangkat integral fx dx. Yang kedua, jika do mx, y per do y kita kurang dengan do nx, y per dx dibagi m sama dengan minus fy, di mana fy ini adalah suatu fungsi yang memuat y saja, maka faktor integrasinya adalah u sama dengan eksponen pangkat integral minus fy dy. Yang ketiga, jika persamaan diferensial merupakan persamaan diferensial homogen, maka faktor integrasi yang digunakan sama dengan U sama dengan 1 per mx tambah ny. Dan yang terakhir ada jika persamaan diferensial y dikali fx, y dx ditambah x dikali gx, y dy, di mana syaratnya adalah fx, y tidak sama dengan gx, y. Maka faktor integrasi yang kita gunakan adalah U sama dengan 1 per mx dikurang ny. Di sini kita akan menyelesaikan contoh soal yang pertama. Ada soal selesaikan persamaan diferensial tak eksak 2y min x pangkat 3 dx ditambah x dy sama dengan 0. Di sini kita cari dulu nilai m dan n-nya. Nilai m-nya adalah 2y min x pangkat 3 dx dan nilai n-nya adalah x dy sama dengan nilai n-nya adalah x dy. Lalu kita uji apakah persamaan di atas ini persamaan diferensial eksak atau persamaan diferensial non-eksak. Caranya do m per do y sama dengan 2y min x pangkat 3 per do y. Di sini 2 dikurang 0 hasilnya sama dengan 2. Dan do n per do x sama dengan x per do x hasilnya sama dengan 1. Nih, kita bisa lihat kalau do m per do y hasilnya sama dengan 2 dan do n per do x hasilnya 1. Jadi persamaan ini tidak sama. Jadi kita tahu kalau persamaan diferensial ini non-eksak ya.
Lalu karena ini persamaan diferensial non-eksak, kita cari faktor integrasinya. Dengan caranya do m x, y per do y dikurang do n x, y do x dibagi n. Di sini kita sudah ketahui do m x, y per do y-nya yaitu hasilnya 2, jadi kita masukkan saja 2. Dan do n x, y do x-nya hasilnya 1, kita masukkan juga. Dan n-nya adalah x. Jadi di sini 2 dikurang 1 per x sama dengan 1 per x. Nah, ini tuh hanya ada fungsi x-nya saja ya. Jadi kita gunain U sama dengan eksponen pangkat integral fx dx sama dengan eksponen pangkat integral 1 per x dx. Bisa kita ubah jadi sama dengan eksponen pangkat ln x, hasilnya sebenarnya x. Kita sudah dapat faktor integrasinya, yaitu faktor integrasinya adalah x. Selanjutnya, kita kalikan faktor integrasi tersebut ke masing-masing fungsi di persamaan diferensial. Yang pertama, jadi x d2y dikurang x pangkat 3 dx ditambah x dikali x dy sama dengan 0. X dikali 2y menghasilkan 2x. Y, x dikali x pangkat 3 hasilnya min x pangkat 4 dx ditambah x kali x sama dengan x kuadrat dy sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah dapat persamaan diferensialnya yang sudah dikalikan dengan faktor integrasi. Selanjutnya kita uji lagi apakah persamaan yang tadi kita ubah itu sudah merupakan persamaan diferensial eksak atau belum ya. Jadi ini kita uji kembali 2xy min x 4 itu kita tulis m dan x-nya itu sama dengan n ya. Jadi do m per do y sama dengan 2xy min x pangkat 4 per do y. Hasilnya sama dengan 2x dikurang 0 sama dengan 2x. Dan yang do n juga sama. Do n per do x sama dengan x kuadrat per do x sama dengan hasilnya 2x. Nah, hasilnya ini udah sama 2x dan 2x. Nilai do m dan do m per do y sudah sama dengan do n per do x. Jadi persamaan diferensialnya sudah eksak. Nah, karena sudah eksak, kita bisa mengerjakan sesuai dengan cara persamaan diferensial eksak yang dijelaskan Indah. Saya di sini menyelesaikannya dengan cara x konstan. Jadi pertama kita cari nilai fx y-nya dulu. Fx, y sama dengan integral n x, y dy tambah c sama dengan integral x kuadrat dy. Hasil dari integralnya adalah x kuadrat y ditambah c. Lalu kita masukkan fungsi fx y ke sini. Do f x, y per do x sama dengan mx, y. Di sini tadi fx y-nya sama dengan x kuadrat y tambah c per do x sama dengan 2x y min x pangkat 4. Di sini kita hitung dulu x kuadrat y tambah c per do x dulu. Di sini hasilnya 2x y ditambah c sama dengan 2x y min x pangkat 4. Kita pindah luaskan ya. Jadi 2x y dikurang 2x y sama dengan minus c min x pangkat 4. Nah, ini 0. Dengan minus c min x pangkat 4. Nah, jadi hasil c sama dengan minus x pangkat 4. Kita cari integralnya. Selanjutnya, karena kita sudah nilai c-nya, kita cari integral c per dx. C dx. Integral c dx sama dengan integral minus x pangkat 4 dx. Hasilnya adalah minus 1 per 5 x pangkat 5 plus c. Jadi, solusi persamaan diferensial eksak terhadap x konstan adalah x kuadrat y dikurang
1/5 X pangkat 5 plus C. Selanjutnya kita ada contoh soal yang kedua, yaitu ubah persamaan diferensial tak eksak berikut 3x kuadrat y kuadrat dx ditambah 4x pangkat 3y dikurang 12 dy sama dengan 0 ke persamaan diferensial eksak. Caranya sama seperti tadi contoh soal yang pertama. Pertama kita cari m dan n-nya. M-nya yaitu 3x kuadrat y kuadrat dan n-nya sama dengan 4x pangkat 3y dikurang 12. Nah, kita uji apakah ini eksak atau non-eksak ya. Caranya m per 2y sama dengan 3x kuadrat y kuadrat per 2y sama dengan 3x kuadrat kali 2y. Hasilnya sama dengan 3 kali 2, 6x kuadrat y. Nah, selanjutnya yaitu n per x-nya. N-nya kita masukkan 4x pangkat 3y dikurang 12 per x. Hasilnya adalah 3 kali 4 itu 12 x kuadrat y dikurang 0. Hasilnya 12x kuadrat y. Nah, di sini sama ya kayak tadi. Persamaan diferensial ini nggak sama. Di mana nilai m per y tidak sama dengan n per x. Artinya persamaan diferensial ini non-eksak. Jadi kita cara penyelesaiannya atau cara mengubahnya adalah cari faktor integrasinya dulu. Yaitu m x, y per 2y kita kurang dengan n x, y per 2y dibagi m. Di sini nilai m x, y per 2y-nya yaitu 6x kuadrat y. Di sini x ya, salah tulis, maaf. Dan nilai n x, y per 2x-nya adalah 12x kuadrat y. Dan nilai m-nya 3x kuadrat y kuadrat. Kita masukin, lalu kita hitung. 6x kuadrat y dikurang 12x kuadrat y per 3x kuadrat y kuadrat, hasilnya sama dengan 6 kurang 12, hasilnya min 6 ya. Min 6x kuadrat y per 3x kuadrat y kuadrat. Hasilnya kita sederhanakan jadi hasilnya min 2 per y. Nah, ini tuh fungsinya hanya ada nilai y-nya saja. Jadi kita memakai faktor integrasi yang U sama dengan eksponen pangkat integral min Fy dy. Nah, sama dengan eksponen pangkat integral min fungsinya min 2y kita masukin jadi min 2y per dy, min 2 per y dy sama dengan minus ketemu min jadi plus. Jadi eksponen integral 2 per y dy sama dengan eksponen pangkat 2 ln y sama dengan eksponen pangkat ln y kuadrat sama dengan hasilnya jadi y kuadrat. Kita sudah ketemu faktor integrasinya, jadi kita kalikan faktor integrasi ini ke masing-masing fungsi pada persamaan diferensial ini. Kita tulis y kuadrat kali 3x kuadrat y kuadrat dx ditambah y kuadrat kali 4x pangkat 3y dikurang 12 dy sama dengan 0. Y kuadrat dikali 3x kuadrat y kuadrat hasilnya adalah 3x kuadrat y pangkat 4 dx tambah y kuadrat dikali 4x pangkat 3y. Di sini 4x pangkat 3y dikali y kuadrat hasilnya adalah 4x pangkat 3y pangkat 3 dikurang y kuadrat kali 12 sama dengan 12 y kuadrat dy sama dengan 0. Ini merupakan hasilnya. Jadi persamaan diferensial eksaknya dari fungsi ini adalah 3x kuadrat y pangkat 4 dx ditambah 4x pangkat 3 y pangkat 3 kurang 12 y pangkat 2 dy sama dengan 0. Nah, kita uji nih apakah ini beneran sudah persamaan diferensial eksak atau belum ya. Ini sama kayak cara yang ini juga. Di sini nilai m-nya, di sini nilai n-nya. Nah, kita masukin. Pertama m per y sama dengan 3x kuadrat y pangkat 4 per 2y. Maaf jelek. Sama dengan
Hasilnya adalah 3 X kuadrat dikali 4 kali 4 Y pangkat 3. Sini sama dengan 3 kali 4, 12 X kuadrat Y pangkat 3. Nah, selanjutnya yang ini kita cari do N per do X-nya. Do N per do X sama dengan, ini maaf, 4 X pangkat 3 Y pangkat 3 kurang 12 Y kuadrat sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 X X-nya pangkat 2 ya, Y pangkat 3. Nah, dikurang 0. Hasilnya sama dengan 12 X pangkat 2 Y pangkat 3. Ini hasilnya udah sama ya di sini nih. Nih, ini hasilnya. Ini hasilnya. Maaf tulisannya jelek, tapi ini tulisannya 12X pangkat 2 Y pangkat 3. Dan ini juga sama 12X kuadrat Y pangkat 3. Jadi terbukti kalau persamaan diferensial ini sudah diferensial eksak. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Demikian presentasi dari kelompok 8. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.